Dengan didampingi oleh Fakihudin selaku kuasa hukum tergugat, dengan didasari bukti-bukti yang dimiliki oleh Direktur Utama BPR Dipo Butama, Hamdani Usman akan melakukan perlawanan upaya hukum balik secara perdata dan pidana untuk menggugat pihak penggugat yang berkas perkaranya ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok karena dianggap tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. Malam Pak, sedikit bisa dijelaskan Pak terkait adanya gugatan hukum perdata PT Dipo Pak, bisa dijelaskan Pak? Terima kasih teman-teman media. Jadi alhamdulillah pada tanggal 22 September hari Kamis, pihak Dewan Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menolak semua dalil gugatan dari pihak penggugat karena Bang Utama melalui pengacara kami Pak Fakih, kami telah membuktikan dan memberikan bukti atau semua dalil yang digugat itu dan pembuktian yang sangat objektif. Dan semua yang digugat tersebut sangat-sangat bertolak belakang dengan SOP perbankan, SOP Bank Utama dan SOP OJK. Jadi selama ini kami mempunyai integritas 100% dalam melaksanakan aturan SOP perbankan, SOP Bank Utama dan SOP OJK. Jadi semua gugatan baik perdata dan pidana yang digugat oleh penggugat ke kami, semua dalil itu dapat kami buktikan dengan pembuktian yang sangat-sangat real dan sangat baik dan sangat sehat, sehingga alhamdulillah Dewan Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak semua gugatan dari pihak penggugat baik perdata maupun pidana. Kenapa kami yakin 100% pidana tersebut termasuk ditolak? Karena ini berkaitan perdata dan pidana. Semua unsur kelengkapan dari bukti-bukti itu adalah sama. Dan apa yang kami lakukan dengan umur Dipo Butama yang sudah 30 tahun, ya, integritas ini sangat kami kedepankan. Baik saya sebagai direktur utama dan juga sampai ke karyawan saya, permasalahan integritas SOP Bank Utama inilah di atas segala-galanya. Baik dalam pelayanan ke nasabah, termasuk pada masyarakat umum, dan juga kepada pemerintah. Jadi dalam hal ini kami sangat berterima kasih sekali kepada Mas Fakih, ya, pengacara kami, dan kepada masyarakat yang begitu ya positif dalam menyikapi, dalam mengikuti SOP perbankan, terutama dari Bank Utama, dan juga kepada OJK yang selalu membina dan membimbing kami dalam pelaksanaan SOP perbankan ataupun SOP Dipo Utama. Dan juga kami terima kasih kepada teman-teman media yang begitu antusias untuk mempublikasikan hal-hal yang objektif dari Bank Utama. Amin ya Allah. Dan teman-teman media bisa melihat sejauh mana kebenaran objektivitas dari kami. Sampai di pengadilan pun semua bukti-bukti, semua dalil-dalil yang objektif dapat kami berikan. Makanya Dewan Hakim secara absolut menolak semua gugatan dari penggugat. Terima kasih. Artinya tidak ada langkah upaya hukum lanjutan Pak? Secara umum kami dan pengacara kami ini akan kami mengambil satu langkah hukum yang lebih cepat, ya, yang lebih mungkin menjadikan satu pelajaran bagi mereka, supaya mereka menjadikan hal ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kami akan melanjutkan kegugatan pidana atas pencemaran nama baik Bank Utama, pencemaran nama baik ke Direktur Utama Bank Utama itu saya, itu kepada manajer saya, itu kepada karyawan saya,
dan juga kepada nasabah dan masyarakat. Kenapa? Cukup banyak calon nasabah atau masyarakat dan calon karyawan ataupun pihak-pihak tertentu yang berpikiran atau bersikap negatif dengan adanya informasi negatif yang dilakukan oleh Wakalukas dengan timnya, termasuk media online dan media cetak, yang kelompok Wakalukas itu ya istilahnya mereka terlalu memprovokasi, ya, terlalu mempublikasikan hal negatif yang langsung menuduh kami Bank Ibu Utama, kami Direktur Utama, manajer dan karyawan manipulatif. Bahkan mereka menyebutkan angka sampai 745 juta kami manipulasi, terus ditambah lagi ada angsuran sebesar 23 jutaan. Ya, sementara di pengadilan mereka terang-terangan juga menggugat kami di luar yang uang 745 juta dan 23 juta ada kerugian imaterial 5 miliar. Terus kemudian kerugian untuk pengembalian sertifikat. Terus kerugian supaya kami tidak melelang rumah jaminan dan supaya kami tidak mungkin meneror ataupun meresahkan mereka. Ini suatu sikap yang sangat-sangat salah. Nah, sekarang insya Allah melalui pengacara kami akan menuntut balik, akan kami pidanakan dan perdatakan. Untuk kerugian imaterial ini kami baru memperhitungkan, ya mungkin kami akan menuntut balik sekitar 6 miliar. Termasuk nanti kami akan melanjutkan untuk kami lelang rumahnya. Terus kami akan mempidanakan atas pencemaran nama baik Bank Ibu Utama, Direktur Utama, manajer kami dan karyawan kami. Terima kasih. Apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak? Memperhatikan putusan kemarin, kita tentu dengan putusan ini kita berharap sebagai penetralisir atau penyelesai persoalan antara debitur dengan kreditur. Kami berharap tidak diperpanjang untuk lebih jauh. Namun apabila nanti kami lihat adanya tindakan yang masih mendiskreditkan oleh media-media tersebut, tentu kita akan melakukan upaya-upaya real, tidak menutup kemungkinan bisa berujung pada pelaporan dan lain sebagainya. Namun kita akan memperhatikan tentang alur daripada penyelesaian, karena ini kan ada pers ya, jadi kita mesti mempertimbangkan itu. Satu lagi Pak, Ya. Pak terkait gugatan pidana, apakah secara otomatis memiliki dasar hukum terkait batalnya gugatan pidananya Pak? Begini, materi pidana tentu berkaitan dengan materi di dalam perdata, ini berkaitan. Nah, kita sudah kita uji di peradilan perdata, yang mana ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok itu dalam pertimbangannya ini sangat jelas. Di sini di dalam pertimbangan Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Jadi jelas bahwa tuduhan yang digulirkan oleh debitur kita itu hanya asumsi tanpa adanya dasar hukum yang kemudian membenarkan penggugat. Tidak ada. Nyatanya dari gugatan tersebut seluruhnya ditolak. Ini pertimbangannya di poin ini sudah sangat jelas bahwa tidak dapat dibuktikan. Kami berhasil membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan itu diterima oleh Majelis Hakim. Harapannya Pak dengan adanya kasus di Dipo ini Pak, depannya? Kami berharap sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan baik oleh para pihak. Namun keinginan dari klien bahwa ini harus dituntaskan itu juga menjadi pertimbangan kami. Apakah nanti kita perlu untuk melakukan upaya hukum balik
kepada debitur ini atau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kita akan mempertimbangkan itu tentunya.